Bai Xiaochun membocorkan dengan mata terbelalak ke kawah yang telah dicairkan oleh darah orang biadab, dan hatinya bergetar. Mereka bukan orang biadab, pikirnya. Mereka lebih seperti tungku pil di ambang ledakan. Aku tidak percaya itu yang terjadi ketika kamu membunuh mereka. Petik 2. Terlepas dari kenyataan bahwa dia bahkan lebih daripada sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa Li Hongming melihat dengan berbeda dari sebelumnya. Jadi dia tanpa dagu dan dengan dingin berkata, sudah cukup lama aku berharap untuk merayakan hari raya aku. Mata bertarung seperti ini. Agaknya, pertempuran seperti ini tidak sering terjadi. Cemoohan Li Hongming untuk Bai Xiaochun terus berkurang, jadi dia tersenyum dan menjelaskan, tentu saja mereka lakukan. Pertempuran skala kecil seperti ini terjadi setiap 2 atau 3 hari. Petik 2. Bai Xiaochun lebih suka tidak mendengar penjelasan seperti itu, dan hatinya segera berdebar. Melihat ke tembok, melihat lautan jiwa, orang-orang pembohong yang terhitung jumlahnya, dan bahkan lokasi-lokasi tertentu di mana ada binatang-binatang buas yang besar dan ganas. Ini adalah pertempuran skala kecil. Pikirnya kaget. Seperti apa pertempuran besar itu? Tidak hanya segalanya terlihat sangat berbahaya, itu mengingatkannya bahwa dia harus pergi keluar tembok besar tapi setidaknya 3 misi. Sakit kepala. Sambil tersenyum tipis, Li Hongming memandang Zhao Tianjiao dan yang lainnya dan berkata, baiklah, berbahaya di sini di atas tembok. Sekarang setelah kamu melihat perang, mengapa kita tidak kembali? Bai Xiaochun baru saja akan setuju ketika Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam. Dengan mata berbinar, dia melihat ke arah pertempuran dan berkata, Saudara Li, berapa lama pertempuran ini akan berlangsung? Li Hongming melihat sekeliling untuk menilai situasi, lalu menjawab, dari tampilan hal-hal, aku katakan gelombang jiwa akan surut malam ini. Maka akan ada 1 atau 2 hari perdamaian dan ketenangan. Kalau gitu, aku akan menunggu di sini. Setelah pertempuran selesai saya ingin segera pergi ke Wildlands untuk memulai pelatihan aku. Petik 2. Bai Xiaochun telah mengetahui selama ini bahwa Zhao Tianjiao akan berpikir seperti ini, dan tidak terkejut sama sekali. Namun, Li Hongming tampak sangat terkejut. Kamu ingin keluar dari tembok besar. Itu sebabnya aku datang ke sini. Untuk pergi ke Wildlands. Petik 2. Li Hongming memandang Zhao Tianjiao sedikit dekat untuk sewaktu-waktu sebelum menggenggam tangan dan lebih dalam-dalam. Selama bertahun-tahun aku ditempatkan di sini di Great Wall City, aku tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang pergi ke Wildlands, tidak pernah kembali. Rekan Daois Zhao, fakta bahwa kamu memiliki tujuan seperti itu meskipun status kamu yang luar biasa benar-benar layak dihargai. Aku benar-benar berharap perjalanan kamu aman, rekan Daois. Zhao Tianjiao tertawa terbahak-bahak, lalu membocorkan Chen Yuesan. Menempatkan tangan di mulut untuk menutup senyumnya, dia berjalan tanpa kata-kata pun untuk berdiri di sisi Zhao Tianjiao. Pesannya jelas, dia akan tinggal bersama Zhao Tianjiao kemanapun dia pergi. Mungkin berbahaya di luar, dan mungkin memiliki reputasi sebagai salah satu wanita muda yang paling dicintai di sekte ini. Tapi pada saat itu, hal-hal itu tidak penting baginya. Adapun 2 pengikut Zhao Tianjiao, dan 2 teman dekat Chen Yuesan, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Awalnya, mereka berencana untuk pergi bersama dengan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Tapi setelah melihat pertempuran mematikan, mereka dibiarkan gitu terguncang sehingga mereka hanya bisa melihat ke bawah ke tanah dalam upaya untuk menyembunyikan rasa malu di wajah mereka. Zhao Tianjiao sepertinya tidak peduli. Sambil tersenyum lebar, dia memandang Bai Xiaochun. Xiaochun, maukah kamu bergabung dengan kami? Bai Xiaochun berdeham. Mempertimbangkan bahwa dia hanya berada di tahap akhir Gold Core, dia tidak merasa bahwa pergi ke Wildlands akan menjadi ide yang sangat bagus. Mungkin gitu dia mencapai lingkaran besar, maka dia akan keluar. Setidaknya pada titik itu, dia akan lebih mampu membela diri. Pada saat itu, dia bisa melakukan perjalanan cepat keluar dan kembali, dan mudah-mudahan, tidak akan menemukan dirinya dalam bahaya yang terlalu banyak. Dengan bertahan 10 tahun ke depan dengan cara seperti itu, ia kemudian dapat kembali ke sekte dan menukar jiwa devanya dengan seperangkat 5 elemen jiwa binatang buas. Mengambil rute yang aman dan mudah ke tahap Naschen Soul adalah jalan baginya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun merasa lebih percaya diri dalam keputusannya daripada sebelumnya, dan hanya mencoba memutuskan apakah akan menjelaskan keputusannya atau tidak ketika tiba-tiba, teriakan kaget dapat terdengar dari Skinflies di sekitarnya. Banyak wajah di daerah yang dipenuhi dengan keheranan, dan terlepas dari kenyataan bahwa energi spiritual sangat lemah, banyak orang melepaskan kekuatan dari budidaya mereka.
Perkembangan yang tiba-tiba membuat Bai Xiaochun, Zhao Tianjiao dan semua orang terpana. Melihat keluar ke medan perang, melihat mereka bahwa gelombang jiwa yang menarik hati tiba-tiba berhenti bergerak. Bahkan mereka mulai mundur. Pada saat yang sama, tidak ada lagi ekspresi ganas di wajah mereka, melainkan yang terlihat berkedip-kedip kecerdasan. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Ekspresi seperti itu tampak sangat tidak pada tempatnya. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi kemudian, jiwa-jiwa pendendam melemparkan kepala mereka kembali dan mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga, dan pada saat yang sama mulai menuju satu sama lain dan dalam mata, lebih dari 10 kaisar setinggi 300 meter telah terbentuk di medan perang. Mereka memiliki bahu lebar dan tubuh yang berotot terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing dari mereka memegang senjata yang berbeda. Melihat mereka saja sudah cukup untuk mengejutkan surga dan bumi. Lebih dari 10 jiwa besar mengeluarkan lolongan menakutkan ketika mereka mengacungkan senjata magis mereka dengan cara yang mengejutkan. Mata Bai Xiaochun melebar saat melihat kaisar-kaisar jiwa, dan dia tidak bisa mengirim kaisar jiwa yang dia lihat di pengadilan Qian dengan menembakkan api kembali di sekte polaritas langit berbintang langit Dao. Kaisar jiwa di sana tampak hampir bertahan seperti ini. Ini. Kaisar jiwa yang menakutkan di medan perang sangat kuat, hampir seolah-olah mereka tampak sebanding dengan ahli jiwa yang baru lahir. Selain lebih dari 10 kaisar jiwa, Bai Xiaochun juga bisa melihat bahwa ada jiwa-jiwa tertentu di medan perang yang berbeda dari yang lain. Jiwa pendendam yang biasa tidak cerdas dan tidak bisa menggunakan benda ajaib. Sebagian besar, mereka bertindak berdasarkan naluri, dan sebagian besar ilusi, seperti asap. Tapi sekarang, 7 atau 8 sosok bisa dilihat di medan perang, mengenakan jubah hitam tebal lengkap dengan tudung dalam yang menutupi kepala dan wajah mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan kapan mereka muncul, sekarang mereka melayang di udara, dikelilingi oleh kilat hitam yang berderak. Ada juga beberapa jiwa pendendam yang terlihat seperti binatang buas, dan memegang senjata besar di tangan mereka saat mereka melangkah maju. Selain itu, pada satu titik di distans, asap yang berputar-putar membentuk bentuk kuda perang dengan mata merah darah dan api yang mengelilingi kuku-kuku kaki. Duduk di belakang kuda perang adalah seorang lelaki berjubah abu-abu. Jelas pria itu adalah roh pendendam, dan dia juga bukan orang biadab. Dia adalah seorang kultivator, atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia seperti seorang kultivator. Dia tinggi dan kurus dan kulit tangan yang kendalikan kuda itu berwarna putih murni dan memegang tanpa kotoran atau kotoran apapun. Ada sesuatu yang elegan tentang dirinya, sesuatu yang tampak luar biasa. Terlebih lagi, dia tidak sendiri. Di sebelahnya ada 7 atau 8 pria dan wanita yang mengenakan pakaian bobrok, namun sangat tampan. Ketika mereka berdiri di sana mengungkapkan tembok besar, mata berkedip dengan dingin, fluktuasi dasar kultivasi berguling dari mereka menempatkan mereka pada tahap formasi inti. Segera, orang-orang pembohong yang kurus di hadapan menundukkan kepala dan tangan mereka, ekspresi kagum dan hormat di wajah mereka. Ketika Bai Xiaochun melihat kuda perang hitam, hal pertama yang dia lihat adalah berwiser. Kemudian dia melihat lebih dekat sosok di jubah abu-abu yang terpasang di atasnya, dan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dia hampir tampak seperti raja bagi jiwa-jiwa yang dendam dan orang-orang biadab, seolah-olah dia bisa mengendalikan mereka semua sendirian. Untuk beberapa alasan, Bai Xiaochun mendapati dirinya membayangkan Chen Manyao dan kelompok yang diwakilinya. Ketika Li Hongming melihat sosok berjubah abu-abu, ekspresinya berkedip. Siapa yang mengira bahwa pertempuran kecil seperti ini akan melihat penampilan penanam jiwa dan ahli nujum? Zhao Tianjiao membocorkan pria berjubah abu-abu itu. Rasa dingin membuncah di hati ketika dia bertanya, "Penggarap. Ahli nujum." Petik 2. Di Wildlands, jiwa pendendam dianggap sebagai peringkat terendah dan paling kuat dari semua entitas. Lalu datanglah orang-orang pembohong, dan setelah itu, para penanam jiwa. Di atas adalah para ahli nujum. Sedangkan untuk pembudidaya jiwa, mereka adalah pembudidaya kuat yang memperlakukan orang-orang pembohong tidak lebih dari pelayan. Tidak ada energi spiritual untuk mereka kembangkan, sehingga mereka puas dengan hal terbaik berikutnya. Mereka menggunakan vitalitas jiwa alih-alih kekuatan spiritual, dan itulah sebabnya mereka disebut pembangun jiwa. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangkap jiwa-jiwa pendendam yang paling kuat, para ahli teknik manipulasi jiwa, dan orang-orang yang mengekstrak vitalitas jiwa untuk digunakan para penanam jiwa, jarang ada di Wildlands, dan sangat dihargai. Mereka adalah ahli nujum.
Necromancer adalah makhluk yang menakutkan. Masing-masing adalah ahli yang kuat yang dapat mengendalikan jiwa, menggabungkan mereka, dan bahkan mengandung jiwa di dalam tubuh mereka untuk menghancurkan dengan kekuatan yang menghancurkan. Li Hongming berkata dengan suara rendah. Bab 470, siapa bilang aku takut? Bahkan ketika Li Hongming menjelaskan tentang pembudidaya jiwa dan ahli nujum, pria berjubah abu-abu pada kuda perang hitam tangan kanannya dan menunjuk ke tembok besar. Sebagai lebih dari 10 kaisar jiwa raksasa meraung dan mulai menyerang di medan perang, diikuti oleh banyak serangan pertempuran di daerah tersebut. Tentu saja, tidak semua jiwa pendendam di medan perang telah digunakan untuk membuat kaisar jiwa, jadi ada banyak jiwa pendendam biasa yang menemani mereka dalam tugas mereka. Ada juga jiwa hitam pekat di udara, dikelilingi oleh kilat hitam, dan jiwa dengan senjata khusus. Saat dimulai, gemuruh hebat menggema yang cukup untuk menjatuhkan gunung dan memperberat laut. Orang-orang pembohong juga melolong ketika mereka mulai berlari ke arah tembok besar, dengan hanya pria berjubah abu-abu dan 7 atau 8 penanam jiwa yang tersisa tidak bergerak ketika mereka menyaksikan adegan itu bermain. Pertempuran semakin meningkat, dan suara gemuruh yang memekakan telinga sudah memenuhi udara. Adapun Zhao Tianjiao, dia berani mengumumkan pertempuran, mendengarkan dengan seksama penjelasan Li Hongming. Meskipun Zhao Tianjiao tahu sedikit tentang Wildlands, jadi jelas pemahamannya jauh lebih dalam dan lebih jelas. Bai Xiaochun berdiri di sana menyukai saat dia melihat pembudidaya jiwa dan pria berjubah abu-abu. Dia memiliki sedikit perspektif yang berbeda dari Zhao Tianjiao. Dia telah menjalin kerjasama dengan Wildlands untuk waktu yang lama sekarang, dan sangat senang mendapat informasi tambahan ini dari Li Hongming. Baik jiwa yang pendendam maupun orang buas adalah penguasa Wildlands yang sebenarnya, pikirnya. Yang tidak bertanggung jawab adalah yang disebut pemberontak yang telah dipaksakan untuk hidup di sana. Awalnya, mungkin tidak terlalu banyak dari mereka, tapi setelah bertahun-tahun berlalu, mereka berlipat ganda dan menjadi banyak. Mengingat tidak tandusnya tempat itu, mereka punya pilihan selain menggunakan vitalitas jiwa untuk berlatih kultivasi. Dan itulah sebabnya mereka disebut pembangun jiwa. Para ahli nujum hanya harus menjadi tokoh luar biasa di antara para pembudidaya jiwa. Dia mengatakan mereka mahir memanfaatkan jiwa, jadi aku bertanya-tanya apakah prosesnya menggunakan ramuan obat atau benda-benda magis ditempa. Bahkan ketika Bai Xiaochun terbungkus dalam pemikiran ini, Chen Yuesan mengerutkan kening. 1. Bahkan jika pembudidaya jiwa kuat, dan ahli nujum lebih jarang, apa yang mereka lakukan di sini? Apa yang memberi mereka keberanian untuk mengambil seluruh tembok besar hanya dengan kelompok kecil itu? Mereka khawatir kami akan menyerbu dan membunuh mereka. Chen Yuesan bukan satu-satunya yang ide-ide itu. Zhao Tianjiao juga telah dikunjunginya. Bahkan Bai Xiaochun memandang Li Hongming dengan penuh harap. Li Hongming tidak merespons. Sebagai dia tangan kanannya, di sana muncul batu giok yang digunakannya untuk mengirimkan beberapa perintah. Selanjutnya, 10 meriam ajaib besar tiba-tiba mulai menyala di tembok besar, fluktuasi kuat ke segala arah. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh terdengar sinar cahaya terang keluar dari meriam ke medan perang. Udara terdistorsi di sekitar sinar cahaya ketika mereka menembak ke arah Kaisar Jiwa, beberapa di antaranya mengeluarkan jeritan saat mereka menembakkan. Berkas cahaya menembus mereka pisau seperti panas melalui mentega, dan kemudian melanjutkan untuk menghancurkan lebih banyak orang biadab dan jiwa di belakang mereka. Dalam cahaya itu mendekati ahli nujum itu. 10 sinar cahaya itu cukup kuat untuk menghancurkan para pembudidaya Nas Chancel, namun ketika mereka mengenai ahli nujum dan penanam jiwa, tubuh mereka menghilang saja. Jelas mereka tidak mati, tapi telah mengunjungi medan perang melalui tinjauan, dan tidak dengan bentuk asli mereka. Rahang Chen Yuesan terjatuh, dan murid-murid Zhao Tianjiao mengerut. Bahkan Bai Xiaochun benar-benar terkejut. Penting, Li Hongming sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaan Chen Yuesan, dan bahkan mengharapkannya. Dulu ketika aku pertama kali tiba di tembok besar, aku memiliki pertanyaan serupa. Sayangnya, tidak ada yang memberi aku jawaban, dan aku hanya belajar kebenaran setelah melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Berbalik menghadapnya, dia berkata, aku curiga kamu tidak tahu banyak tentang Wildlands seperti yang kamu lakukan. Alam pembohong sangat besar, jauh lebih besar dari sungai Heavenspan tempat kita berasal. Jiwa pendendam ada gitu banyak sehingga mereka tanpa akhir. Selama puluhan hingga puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang pembohong di sana telah dilahirkan dengan kekuatan dewa yang mengalir di nadi mereka.
Setelah mereka dewasa, beberapa dari mereka menjadi raksasa yang bangun meteran. Ada juga binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Wildlands, jenis yang akan mengejutkanmu mendengar mereka menjelaskan. Ingat, ini bukan hanya sekte polaritas langit berbintang langit yang menolak Wildlands, itu semua sekte di lembah sungai Heavenspan. Lebih jauh, kita bukan satu-satunya yang memiliki dewa. Kita juga bukan satu-satunya yang memiliki dewa. Petik 2. Ketika Li Hongming melanjutkan dengan penjelasannya, Bai Xiaochun memandang ke tempat di mana ahli nujum dan pembangun jiwa telah berdiri, serta pertempuran yang sedang terjadi. Bahkan ketika dia menghela nafas dan mengutuk tentang berakhirnya tempat-tempat seperti ini, Zhao Tianjiao melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Jika Wildlands dipenuhi dengan yang lemah, lalu apa gunanya pergi ke sana untuk pelatihan? Tanah di luar sana dipenuhi dengan harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi, yang menjadikan mereka tempat yang sempurna untukku. Selain itu, Wildlands mungkin kuat, bahkan dengan dewa dan dewa, tapi kita memiliki surgawi. Dengan surgawi di pihak kita, Wildlands akan menjadi Wildlands untuk selamanya. Mereka akan selalu terjebak di luar tembok besar, dan tidak akan pernah dianggap laut Heavenspan kita. Zhao Tianjiao sangat agung ketika dia berdiri di sana dan mengucapkan kata-kata seperti itu, sedemikian rupa sehingga Li Hongming juga bergabung dengannya dalam tertawa. Betul. Kita memiliki Celestial, sehingga Wildlands akan selalu terjebak di luar. Selalu terjadi. Kilatan persetujuan yang kuat bisa terlihat di mata Li Hongming saat dia melihat Zhao Tianjiao. Saat mereka berdua tertawa bersama, Zhao Tianjiao memandang Bai Xiaochun, dan bisa melihat bahwa dia berpikir, Xiaochun, apakah itu takut untuk melihat semua jiwa dan mendengar tentang seberapa kuat Wildlands? Kultivasi pada dasarnya adalah pembangkangan surga, jadi kita para pembudidaya jelas harus mendominasi medan perang untuk mengukir dao besar kita sendiri. Ketika berhadapan dengan Zhao Tianjiao dan Li Hongming yang tampak heroik, Bai Xiaochun tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat ketakutan. Memelototi mereka, dia menyerahkan dengan keras dan dengan keras menyatakan, takut. Siapa bilang aku takut? Aku bisa menghancurkan jiwa yang lemah itu menghancurkan tanganku. Melihat gelombang jiwa dan kaisar jiwa, Bai Xiaochun memutuskan untuk membuat kata-kata bahkan lebih persuasif, dan untuk benar-benar mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak takut. Karena itu, ia harus mengambil tindakan. Menamparkan tasnya memegang, ia menghasilkan pil konvergensi jiwa. Melihat dengan jijik ke medan perang, dia membuang pil itu. Ambil ini. Saat pil obat terbang di udara, dia melakukan gerakan mantra dan kemudian melatih jarinya. Ketika dia berhasil, pil itu mendarat di tengah lautan jiwa, dan kemudian meledak. Dasar, gaya gravitasi yang membuat keluar, menjadi lubang hitam selebar 300 meter. Semua jiwa di daerah itu berada di tengah-tengah melolong dan menyerbu menuju tembok besar. Namun, dalam mata, lolongan mereka dipotong pendek. Sementara itu, ekspresi keheranan bermata lebar tiba-tiba muncul di face para flyers kulit di dinding. Di dalam area 300 meter itu, semua jiwa pendendam tiba-tiba tersedot di luar kendali mereka ke arah pil yang meledak, dan di dalam mata, seluruh area kosong. Dari jarak, sekarang ada lubang besar, 300 meter di tengah gelombang jiwa, sesuatu yang benar-benar menarik yang dilihat semua orang. Yang mengherankan semua orang, setelah jiwa-jiwa tersedot bersama, mereka menjadi bola jiwa seukuran kepala yang jatuh ke tanah. Dari tampilan itu, ada lebih dari 10.000 jiwa pendendam di dalamnya, semua berteriak dan berjuang tanpa hasil untuk diri sendiri. Tidak hanya para pembudidaya di tembok besar terkejut, orang-orang pembohong di medan perang benar-benar terkejut. Ada juga banyak jiwa pendendam di masa depan yang secara naluriah berhenti di sembarang tempat dan menoleh. Bahkan beberapa kaisar jiwa terkejut. Ini. Li Hongming berkata, pikirannya berputar. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa Bai Xiaochun mengeluarkan pil obat hanya untuk mendapatkan beberapa wajah, tapi apa yang sebenarnya dihasilkan benar-benar mengejutkan. Mata Zhao Tianjiao melebar saat dia melihat lingkaran 300 meter yang baru di tengah-tengah medan perang, dan lebih dari 10.000 jiwa pendendam berjuang di bidang jiwa. Terengah-engah, dia berbalik untuk melihat Bai Xiaochun, ekspresinya agak bingung. Chen Yuesan, serta yang lainnya dalam kelompok mereka, berdiri di sana dengan hati berdebar saat tiba-tiba tindakan Bai Xiaochun dalam persidangan Qian dengan api di sekte tersebut. Setelah beberapa saat ini, skin flyers di dinding meledak dalam publikasi, mata mereka bersinar karena tidak percaya dan kaget ketika mereka melihat ke arah Bai Xiaochun. Surga, apa yang baru saja terjadi? Apa benda ajaib apa yang dia buang barusan?
Ini tidak pernah terdengar. Aku tidak percaya ini. Aku pikir aku belum pernah melihat sesuatu yang bekerja dengan sangat baik melawan jiwa-jiwa pendendam. Siapa pria itu? Melihat bahwa pilnya tidak hanya bekerja dengan baik, tapi dia juga telah menarik perhatian sedikit, Bai Xiaochun segera dimeriahkan. Oleh karena itu, ia mengeluarkan setumpuk pil konvergensi jiwa dan, dengan teriakan yang kuat, melemparkannya ke dinding, dan kemudian mulai melakukan gerakan mantra. Boom mulai di medan perang, dan tak lama kemudian, sejumlah besar jiwa pendendam di dalam ruangan. Bahkan salah satu jiwa tertangkap, dan akhirnya terseret ke dalam lingkup jiwa. Kerumunan pembudidaya di atas dinding berdiri di sana dalam keheningan yang terpana. Bai Xiaochun lebih bersemangat dari sebelumnya dengan perkembangan ini. Bersihkan tenggorokannya, dia dengan senang hati mengangkat dagunya dan lengan bajunya. Siapa bilang aku takut? Dengan menjentikkan jari aku, Bai Xiaochun membuat semua jiwa menjadi abu. Kamu pikir aku takut pada mereka? Petik 2. Bab 471, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Skin Flyers? Bai Xiaochun takut. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun berusaha sebisa mungkin untuk memamerkan baja urat-urat, seolah-olah kata provokasi sekecil apapun akan menyebabkan dia membuang semua kehati-hatian pada angin dan bertarung sampai mati dengan musuh-musuhnya. Hasil yang mengejutkan dari dia membuang gitu banyak pil konvergensi jiwa menyebabkan lebih banyak keheningan karena hampir semua flyers kulit di atas dinding yang memandang Bai Xiaochun, mereka terbuka dan mata mereka bersinar dengan semangat. Zhao Tianjiao bahkan tidak bisa bernapas. Kata-katanya sebelumnya telah diucapkan dengan santai, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan bereaksi seperti yang dia lakukan. Dengan hanya lambaian tangan, dia membasmi sejumlah besar jiwa pendendam. Dia bukan satu-satunya. Selain Skin Flyers di daerah itu, seseorang telah menyaksikan tak terlihat dari peti mati besar di jarak. Tatapan itu memusatkan perhatian pada Bai Xiaochun untuk waktu yang lama sebelum menarik kembali ke peti mati. Aku sudah hampir semua yang bisa kamu bayangkan, kata Bai Xiaochun. Dulu ketika Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah akan pergi-pergi, aku adalah orang yang sendirian menyelesaikannya. Setelah bergabung, kami melanjutkan untuk menaklukkan seluruh dunia kultivasi dari capai bawah. Memandang jarak ia mencoba terlihat setokah mungkin. Kemudian, aku menyerang 1 juta kultivator lainnya, termasuk mereka yang berasal dari divisi pil dan Stream mendalam. Bahkan, akulah yang datang dengan nama Sekte Penangkal Sungai. Saat dia mengayunkan lengan bajunya, angin bertiup, membuatnya tampak lebih mengesankan dari sebelumnya. Ketika Sekte Penentang Sungai melawan Sky River Court, aku memimpin, menebang musuh yang tak terhitung jumlahnya. Aku mengambil kendali tubuh leluhurnya darah untuk melawan kekuatan cadangan pengadilan Sungai Sky, di Reski Banyan. Rekan Daoisli, sekarang apakah Anda mengerti mengapa saya tidak terkejut dengan pemandangan medan perang sebelumnya? Di jalur kultivasi aku sudah mengalami terlalu banyak perang. Ada kegigihan yang terlihat dalam ekspresi Bai Xiaochun, dan sesuatu di matanya yang tampak dalam dan kuno. Karena itu, dia tampak lebih dari sebelumnya seperti dia memiliki urat baja, dan tidak memiliki rasa takut akan kematian. Siapapun yang melihatnya pada saat ini akan terkejut, dan bahkan Li Hongming sedikit terengah-engah. Ini bukan orang bodoh. Tak satu pun dari mereka yang mengenal Bai Xiaochun, dan karena ini adalah pertama kali mereka bertemu dengannya, ia tampak benar-benar mengesankan. Ditambah lagi, pil konvergensi jiwanya benar-benar telah mengejutkan seluruh medan perang, dan membuat pikiran semua orang berputar. Di medan perang di luar tembok besar, orang-orang pembohong gemetar ketakutan, dan tak satu pun dari mereka bahkan berani untuk maju. Adapun jiwa pendendam yang tersisa, mereka sudah mendukung. Xiaochun, tetua Broter benar-benar salah menilai kamu. Kata Zhao Tianjiao, terdengar sedikit mencela diri. Memikirkan kembali semua yang terjadi sejak dia bertemu Bai Xiao, dia dengan cepat menggenggam tangan dan meminta maaf. Melepaskan lengan bajunya, Bai Xiaochun menurunkan suaranya dan berkata, tidak masalah. Tetua Broter, kamu bukan orang pertama yang menganggap bahwa aku, Bai Xiaochun, takut mati. Dan sebenarnya aku benar-benar takut mati. Tapi kenyataan adalah aku takut mati tanpa alasan, dan takut akan tanpa masa depan. Saat ini dia merasa luar biasa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir bahwa kejadian yang baru saja akan terjadi memastikan bahwa di masa depan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia takut bertarung dalam pertempuran. Xiaochun, kata Zhao Tianjiao, sedikit gemetar. Aku mengerti perasaanmu, kakak Zhao, Bai Xiaochun menjawab,
jadi tidak perlu untuk berbicara dengan keras. Rekan Daois Li, pertempuran belum berakhir. Aku menyarankan kamu mengeluarkan perintah untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang aku menangkan bagi kamu, sebelum menghilang. Li Hongming memandang mendalam ke Bai Xiaochun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melakukan pukulan ke medan perang di luar tembok besar. Meriam magis di tembok besar bergemuruh hidup, mengirimkan sinar cahaya destruktif ke pasukan musuh, dan pada saat yang sama, sejumlah besar pembudidaya terbang ke udara, melepaskan kemampuan ilahi dan teknik magis dalam menelan warna. Segera, suara gemuruh memenuhi udara. Jiwa pendendam berjuang untuk melawan, Bai Xiaochun terus membuang pil konvergensi jiwa, tapi kemungkinan bagi mereka untuk bersatu. Hasil, mereka terus jatuh kembali di medan perang. Poni-poni seru satu demi satu ketika dia membuang banyak pil obat. Satu daerah 300 meter satu demi satu dibuka, dan gelombang jiwa yang tak terbantahkan untuk dipukuli kembali. Jeritan dan jeritan terdengar tanpa akhir. Ketika ombak menyusut, binatang buas dan orang-orang buas tidak memiliki penutup, dan tidak dapat mempertahankan diri terhadap ledakan senjata magis. Segera, mereka ditebang seperti sekam, dengan yang selamat beralih milik belaka. Orang-orang pembohong mengandalkan jiwa dendam untuk hampir semua hal, dan menggunakannya sebagai makanan meriam untuk mengisi tembok besar adalah salah satu taktik utama pasukan Wildlands. Tapi sekarang, taktik itu sama sekali tidak berguna. Hati gemetar, orang-orang pembohong menyadari bahwa terlalu banyak hal aneh yang terjadi dalam pertempuran ini, dan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak punya pilihan lain, mereka mulai mundur. Sebelumnya, pertempuran akan berlangsung hingga malam, tapi pada saat ini, malam belum jatuh, dan itu sudah berakhir. The Flyers kulit hampir tidak bisa dipercaya apa yang terjadi. Selama bertahun-tahun berjuang melawan orang buas dan jiwa pendendam, mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Saat pasukan Wildlands, Li Hongming menggenggam tangan dan mundur pada Bai Xiaochun. Banyak terima kasih atas bantuan kamu dalam pertempuran ini, rekan Daois baik, katanya dengan tulus. Tembok besar dirancang sebagai penghalang defensif, jadi kecuali keadaan yang akan muncul, para pembudidaya tidak akan melampaui batasnya untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, bukan hanya Li Hongming yang berbalik untuk tunduk pada Bai Xiaochun, semua Flyers Skin di daerah yang tinggal di belakang juga bergabung. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Bai Xiaochun sedih. Aku melakukan segalanya untuk Sungai dan Laut Heavenspan, untuk kawan seperjuanganku, dan untuk sekteku. Jika ada, aku harus berterima kasih padamu. Tanpa layanan sepanjang tahun kamu di sini, di dinding, di mana ada di antara kita yang bisa dengan aman berlatih kultivasi. Ladies and gentlemen, rekan-rekan Taois, terima kasih, kalian semua. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan dalam-dalam. Kata-kata yang diucapkan dengan tulus dan mendalam yang membahas tentang hati semua yang hadir, dan membuat mereka menyetujui Bai Xiaochun bahkan lebih dari sebelumnya. Adapun Li Hongming, dia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Saudara Zhao. Saudara Bai. Datang-datang. Aku pribadi akan mengatur pesta agar kita bisa makan dan sepuasnya. Dengan itu, dia tersenyum dan memimpin jalan dari tembok besar. Sikapnya sangat berbeda kali ini. Sepanjang jalan, dia dengan penuh semangat memperkenalkan berbagai bidang di Great Wall City, dan bahkan memberitahu mereka tentang hal-hal yang diketahui tentang Wildlands. Alih-alih membawa mereka ke sebuah penginapan, ia menuntun mereka ke kediaman pribadinya sendiri. Di sana, pelayannya mengadakan pesta besar, dan mulai bersosialisasi dan makan. Brother Zhao, jika kamu pergi keluar tembok besar, kamu akan dikelilingi oleh bahaya. Aku tahu kamu memiliki latar belakang yang mengesankan, tapi kamu masih harus berhati-hati. Di sini, ambil slip giok ini. Ini semua peta yang telah saya kumpulkan selama tahun-tahun saya melakukan misi di luar. Mungkin mereka akan berguna. Setelah menyerahkan slip batu giok, dia mengangkat cangkirnya bersulang untuk Zhao Tianjiao. Banyak terima kasih, kata Zhao Tianjiao, menganggukkan kepalanya dengan sedih ketika dia menerima slip batu giok dan minum dengan Li Hongming. Saudara Bai, aku yakin kamu memiliki cita-cita besar sendiri yang akan kamu kejar, tapi apapun yang terjadi, jika kamu membutuhkan bantuan dalam aspek apapun, cukup penggunaan kata dan aku akan berada di sana. Dari yang tulus cara Li Hongming memandang Bai Xiaochun, kami benar-benar menyetujuinya, dan bahkan ingin menjadi teman. Alih-alih menanggapi dengan kata-kata, Bai Xiaochun hanya mengangkat bejana minumnya dan minum lama. Kemudian mereka bergabung bersama-bersama dalam tawa puas.
Chen Yuesan tetap berada di samping, mengawasi sambil tersenyum dan mengisi kembali wadah minum mereka. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian larut malam. Ketiga pemuda itu semuanya adalah pembudidaya formasi inti, dan dengan tulus tertarik untuk menjadi teman. Percakapan mereka mengalir secara alami, dan mereka bertukar beberapa tips tentang masalah kultivasi yang mencengangkan. Secara keseluruhan, itu adalah percakapan yang sangat bermanfaat bagi mereka semua. Akhirnya, langit mulai bersinar, dan Zhao Tianjiao meletakkan bejana minumnya. Mata bersinar, memutar dasar budidayanya untuk menghilangkan efek alkohol, dan kemudian bangkit. Xiao Chun, saudara Li, sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Aku berharap bahwa ketika aku kembali, kami bertiga sekali lagi dapat makan dan minum bersama. Dengan itu, ia menggenggam tangan dalam perpisahan. Selanjutnya, Bai Xiao Chun dan Li Hongming menyaksikan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan pengikut mereka di meja lainnya. Kemudian mereka meninggalkan halaman, dikawal oleh beberapa flyers skin untuk meninggalkan tembok besar dan menuju ke Wildlands. Teman-teman dan pengikut mereka semuanya berpisah. Tetap aman dalam perjalananmu, kakak Zhao. Bai Xiao Chun muncul ketika dia melihat mereka pergi. Di dalam hati, dia benar-benar mengagumi Zhao Tianjiao, baik untuk dasar kultivasi dan temperamennya. Dia bahkan merasakan dorongan untuk mengikutinya ke Wildlands. Namun, dia berhasil dengan cepat mendorong yang menakutkan itu sebelum bisa melakukan apapun. Tetua Broter Zhao memiliki, dan aku memiliki jalan aku sendiri untuk diikuti. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat bejana minumnya dan sedikit alkohol terakhir. Jalanku mengarah kembali ke kota Laut Timur, pikirnya. Aku akan menemukan tempat di sana untuk beberapa tahun, dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di tempat yang jelek ini lebih lama daripada yang harus aku lakukan. Sepenuhnya yakin bahwa ini adalah tindakan yang tepat, ia bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Hongming. Broter Bai, aku tahu bahwa kamu ingin segera pergi, dan aku juga tidak punya banyak waktu. Saya memiliki beberapa perintah untuk dilaksanakan, dan berharap kami dapat bertemu lagi segera di masa depan. Dan sekarang, izinkan aku mengantar kamu ke gerbang samping. Dengan itu, ia memimpin jalan menuju salah satu gerbang samping kota tembok besar. Saat berjalan mereka, matahari pagi yang cerah bersinar untuk menghadap jalan mereka. Bai Xiao Chun akan melihat ke langit yang tergantung di atas area di luar tembok besar, dan mengirim ucapan selamatnya ke arah Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Tak lama, mereka berada di gerbang samping. Yang harus dia lakukan adalah berjalan di luar, dan kemudian dia bisa kembali di sepanjang jalan yang dia tempuh untuk datang ke sini. Beralih ke Li Hongming, dia menghela nafas dan berkata, Kakak Li, jika kita terhubung oleh takdir, maka kita akan bertemu lagi. Li Hongming ragu-ragu, lalu berkata, Xiao Chun. Kamu tahu, aku benar-benar merasa ini adalah tempat terbaik untuk kamu. Mengapa kamu tidak berpikir untuk bergabung dengan Skin Flyers? Jika kamu mendaftar, maka aku pasti dapat mempercepat aplikasi kamu. Hah, gitu. Bai Xiao Chun mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Li Hongming, perasaan sentimental di dunia menghilang, didukung oleh rasa takut yang bergetar. Dia tidak ingin tinggal di tembok besar lebih lama dari yang seharusnya. Itu terlalu berbahaya. Dia akan melihat sebagai melihat, menyadari bahwa melakukan itu akan sedikit tapi. Sambil mendesah, dia berkata, aku ingin sekali bergabung. Sayangnya, saya sangat menyadari bahwa proses mendaftar dengan Skin Flyer sangat rumit. Aku tidak ingin menambah masalah pada kesibukan kamu, Kakak Li. Suatu hari, jika saya bisa melakukannya sepenuhnya berdasarkan kemampuan saya sendiri, maka saya pasti akan bergabung dengan Hall of Steel Veins. Kalau gitu, kurasa aku akan pergi sekarang. Khawatir bahwa Li Hongming mungkin akan berbuat lebih banyak untuk membuat tetap dia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia bisa mengambil satu langkah, sebuah suara muram dan suram di udara. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Skin Flyers? Bab 472, diharuskan jadi 10 tahun. Tidak hanya suaranya yang suram, tapi itu adalah tipe yang berat yang tidak akan mentolerir sedikit pun ketidaktaatan. Siapapun yang mendengar suara itu akan langsung merasa terguncang ke dalam. Bahkan ketika suara itu berma, seorang pria parubaya muncul, mengenakan jubah hitam panjang. Beberapa saat yang lalu, dia sudah agak jauh, tapi satu langkah untuk membawanya berdiri tepat di depan Bai Xiao Chun, menahan depan. Hah, kata Bai Xiao Chun, matanya membelalak. Siapapun pria ini,
Dia bergerak sangat cepat, gitu cepat sebelum kata-katanya selesai memasuki telinga Bai Xiaochun, pria itu sudah berdiri tepat di sana di garis pandangnya. Dia tampan, dengan rambut hitam panjang yang membuatnya cukup gagah meskipun fakta bahwa dia setengah baya. Ada juga sesuatu yang mendalam tentang dirinya, seolah-olah mengandungnya langit berbintang itu sendiri. Hanya dengan melihatnya, Bai Xiaochun terguncang. Meskipun pakaiannya tampak dipilih secara kasual, cara dia berdiri di sana tampak seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Dia tidak cukup setingkat Deva dalam hal itu, tapi akan mampu mencapai tingkat itu kapan saja. Seolah-olah dia bisa memanfaatkan energi surga dan bumi dan mengubahnya menjadi pertempuran tanpa batas. Dia tidak di alam dewa, tapi dia juga tidak berada di lingkaran besar tahap jiwa Naschen. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa memahami beberapa hukum magis langit dan bumi, yang berarti bahwa dia berada di alam kuasi dewa. Bai Xiaochun tiba-tiba merasa seolah-olah napasnya terhenti, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Meskipun apa yang terjadi sejauh ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, semua itu terjadi pada waktu yang diperlukan untuk mengucapkan kalimat pendek. Ketika Li Hongming melihat siapa yang sekarang berdiri di sana, ekspresinya berubah serius dan matanya mulai bersinar dengan semangat. Menggenggam tangan, dia sangat dalam. Salam, Jenderal. Hati Bai Xiaochun segera jatuh ketika dia menyadari siapa pria ini. Menimbang bahwa Li Hongming telah memanggilnya Jenderal, itu berarti bahwa dia komandan-komandan Skin Flyers. Bai Xiaochun segera menggenggam tangan dan mendekat. Salam, Jenderal. Pria berjubah hitam itu membocorkan Bai Xiaochun dengan tenang dan kemudian berkata, aku hanya bertanya padamu apakah kamu benar-benar ingin mendaftar dengan Skin Flyers. Bai Xiaochun segera menyesali apa yang baru dikatakannya. Melihat jenderal berjubah hitam menatap, dia mulai berpikir, dan tergagap, ya aku tidak. Sebelum dia selesai berbicara, mata pria berjubah hitam itu mulai bersinar agresif. HMM. Aura pembunuh tiba-tiba meledak darinya, menjadi gelombang seperti amarah yang berubah untuk mengubah perahu kecil yang adalah Bai Xiaochun. Pikirkan jawabanmu dengan jelas sebelum kamu memberikannya. Terlepas dari tenangnya dia berbicara, kata-kata pria itu bergema seperti guntur di benak Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasakan tekanan yang tak terlukiskan merasa dirinya, merasa gemetar dan benar-benar merasakan udara mata. Matanya merah, dan dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia tidak setuju untuk mendaftar, maka dia mungkin akan mati di tempat. Sambil menelan ludah, dia berkata, aku seorang sandera ini semacam posisi sensitif. Sandera. Terkejut, pria itu tangan kanannya, menyebabkan slip giok muncul di telapak tangan. Setelah beberapa memeriksa informasi di dalam, dia mencari-cari tahu. Hati Bai Xiaochun berdegup kencang. Dia sepenuhnya yakin bahwa dia tidak boleh tinggal di tembok besar. Itu terlalu berbahaya, dan jika dia tidak pergi, dia kemungkinan akan kehilangan nyawanya yang kecil. Namun, karena apa yang terjadi sekarang, emosinya dengan cepat berubah menjadi keputusasaan total. Setelah keheningan yang lama, pria berjubah hitam itu melepaskan slip giok dan berkata, itu tidak masalah. Karena kamu ingin tinggal di sini, maka aku dapat menyelesaikan masalah kamu menjadi sandera. Baiklah, sudah selesai. Mulai hari ini, kamu adalah seorang prajurit di Flyers Kulit. Mata Bai Xiaochun membelalak, dan melihat bahwa pria berjubah hitam itu sudah berbalik untuk pergi. Dia dengan cepat menangis, aku terpilih. Aku berada di 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars. Aku bebas melakukan apapun yang aku dipilih. Kata itu, bahkan tidak peduli untuk melihat ke belakang, suaranya memungkinkan dengan ketegasan yang dapat kuku dan melihat ke belakang besi. Itu lebih baik. Marah naik, Bai Xiaochun berteriak, aku tidak ingin mendaftar. Aku mengambil kembali apa yang aku katakan, oke. Petik 2. Mengambilnya kembali tidak akan ada gunanya. Kamu sudah wajib militer. Jangka waktu pelayanan, 10 tahun. Pria itu berhenti berjalan dan kemudian menurunkan tangan kanannya, yang di dalamnya muncul medali perintah ungu, dengan menggunakan sigil pembunuh yang mematikan dan mematikan dari para Flyers Skin. Sebagai seorang jenderal dari salah satu dari 5 legiun di sini di tembok besar, aku memiliki kekuatan untuk wajib militer siapapun yang aku inginkan. Itu adalah beberapa pil obat bagus yang kamu gunakan kemarin, dan akan sangat bermanfaat di sini. Biarkan aku bicara, Bai Xiaochun, kamu tinggal di sini mau atau tidak. Menjentikan lengan bajunya, dia memandang Li Hongming. Li Hongming, Tuan. Li Hongming menjawab dengan keras. Dapatkan seragamnya dan kemudian bawa dia ke gudang senjata. Dengan itu, pria itu pergi.
Benar-benar bagaimana Bai Xiaochun bereaksi terhadap semua ini. Bai Xiaochun merasa ingin menangis tapi tidak ada air mata yang mengalir. Itu bahkan lebih menjadi masalah mengingat bahwa ketika pria berjubah hitam itu berbicara beberapa saat yang lalu, beberapa lusin pembudidaya telah muncul di daerah itu, dipenuhi dengan aura pembunuh. Mereka adalah tipe yang jelas-jelas bertarung dalam kampanye militer yang terhitung jumlahnya, dan telah melakukan banyak pembunuhan sehingga mata mereka memerah. Fakta bahwa mereka melihat Bai Xiaochun membuat gelisah. Jelas jika dia mematuhi perintah, mereka tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Bai Xiaochun sangat marah, dan juga dipenuhi dengan penyesalan. Dia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari usaha untuk memamerkan sedikit. Jika aku bisa mengambil semuanya kembali, pikirnya, cemberut di ambang air mata, aku tidak akan pernah mengarah keluar ke pusat perhatian. Kemudian, dia melihat ke belakang pria berjubah hitam saat dia menuju ke jarak, dan memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. "Jenderal!" teriakannya di atas paru-parunya. Kata-katanya bergema seperti guntur, menyebabkan mata para pembudidaya di sekitarnya tumbuh lebih tajam dari sebelumnya. Li Hongming dengan jelas mulai cemas, khawatir Bai Xiaochun mungkin melakukan sesuatu untuk kekhawatiran Bailin. Dia juga tahu bahwa Bailin adalah tipe orang yang bisa membantai orang pembohong dan pembudidaya tanpa mengedipkan mata. Aturannya untuk pasukan Skin Flyer sangat ketat, dan dengan demikian, Li Hongming dengan cepat mencoba memberi pandangan Bai Xiaochun yang berarti. Sementara itu, Bailin berhenti di tempat untuk kedua kalinya. "Apa yang kamu inginkan?" katanya, berbalik perlahan, matanya sedingin es. Bai Xiaochun segera menoleh seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke tengah musim dingin. Dia bukan satu-satunya yang memiliki perasaan seperti itu. Li Hongming dan para pembudidaya lainnya tiba-tiba gemetaran karena sepatu bot mereka. Merasa sedih dengan ketakutannya menakutkan itu, Bai Xiaochun membayangkannya suaranya dan berkata, "Jika Anda ingin memasukkan aku ke dalam Flyer Skin, itu tidak masalah. Tapi kamu belum memberitahu aku berapa gaji aku." Li Hongming tersentak menanggapi. Dia tahu bahwa Bailin adalah orang yang mudi, dan jika Bai Xiaochun memprovokasi dia dengan cara yang salah, tidak masalah apa latar belakang. Jika Bailin ingin Bai Xiaochun mati, maka tidak ada orang di Great Wall City yang bisa dihentikannya. "Kamu akan melayani selama 10 tahun, kata Bailin dengan dingin. "Setiap tahun, gaji kamu akan 5 kali lipat dari yang kamu dapatkan di Sekte Polaritas Starry Sky Dao. Adapun hadiah lainnya, kamu bisa mendapatkannya menggunakan kredit pertempuran." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. "Jenderal!" teriak Bai Xiaochun. Kali ini, Li Hongming meratap di dalam hati bagaimana Bai Xiaochun bertindak. Li Hongming sendiri tidak akan berani membuka mulut untuk kedua kalinya, jika dia memakai sepatu Bai Xiaochun. Para pembudidaya lain di sekitarnya semuanya merasakan hal yang sama. Dari apa yang mereka tahu, Bai Xiaochun ini benar-benar punya beberapa bola. Adapun Bailin, aura pembunuhannya tiba-tiba diintensifkan oleh beberapa tingkatan. Rambutnya mulai berterbangan di udara ketika auranya mengamuk menyebabkan cahaya warna-warni bersinar di langit dan bumi. Pada titik ini, dia tampak seperti dewa kematian ketika dia mengungkapkan Bai Xiaochun tanpa kata-kata, membuat seluruh area tampak semakin dingin. Seluruh distrik Skin Flyer sekarang sepenuhnya dan benar-benar sunyi. Bai Xiaochun gemetaran. Yang benar adalah bahwa dia tidak benar-benar ingin berteriak, tapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa jika dia tidak mengajukan sekarang, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi nanti. Oleh karena itu, dia menguatkan dirinya dan berkata, "Aku memiliki 2 pelindung Dao, keduanya teman yang baik. Mereka menjaga agar tetap aman. Aku benar-benar benci untuk terjebak di sini sendirian. Apakah ada cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mereka?" Seandainya Songke atau Master God Diviner ada di sana untuk mendengar kata-katanya, mereka akan segera batuk seteguk darah, dan langsung mengutuknya. Untuk bergabung dengan tentara yang membela tembok besar adalah seperti hukuman mati, dan siapapun yang berakal akan menolak untuk melakukannya. Selain itu, tidak ada cara bahwa mereka berdua bisa membayangkan bahwa setelah melarikan diri lagi, Bai Xiaochun akan mencoba untuk mendapatkan kembali. Namun, baik Bailin maupun Li Hongming tidak mengenal Bai Xiaochun dengan baik, jadi bagi mereka, kata-katanya membawa arti yang berbeda. Dari apa yang mereka ketahui, Bai Xiaochun khawatir jika dia tinggal di Great Wall City, pelindung mungkin akan melalui banyak masalah berkeliling mencarinya. Karena itu, dalam usahanya untuk merawat mereka, dia meminta mereka untuk bergabung dengannya. Fakta,
Meskipun berada di bawah tekanan seperti itu dan menghadapi aura membunuh Bailin, Bai Xiaochun masih membuat permintaan seperti itu menunjukkan dia menghargai persahabatan dan kesetiaan. Ekspresi Bailin segera melembut. Aku khawatir itu tidak mungkin, katanya. Namun aku bisa meminjam bahwa jika kamu mendapatkan kredit pertempuran yang cukup, maka kamu dapat pergi mencari dua teman kamu dan wajib militer sendiri. Dengan itu, Bailin berkedip bergerak dan menghilang, tidak memberi Bai Xiaochun kesempatan lagi untuk mengatakan ada yang lain. Bab 473, kamu juga menggertak aku. Wajah jatuh, Bai Xiaochun menyaksikan Bailin pergi, lalu berbalik untuk melihat Li Hongming. Setengah senyum aneh muncul di wajah Li Hongming saat dia melihat ke belakang. Tertawa ringan, katanya, selamat telah menarik perhatian Sang Jenderal, Xiaochun. Inilah kehormatan besar untuk memiliki seseorang seperti dia merekrut kamu secara pribadi dan menjamin kamu. Selama bertahun-tahun aku menjadi tentara, aku hanya melihat itu terjadi pada 3 orang. Kamu yang keempat. Bai Xiaochun segera mulai menggerutu pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ingin menjadi orang keempat secara pribadi wajib militer oleh jenderal itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain nasibnya, dan demikian, pergi bersama Li Hongming. Ketika gerbang samping semakin jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kehilangan kebebasannya, kendali atas hidupnya, dan kesempatannya untuk mengejar mimpinya. Mengapa semuanya harus seperti ini? Pikirnya, mendesah terus-menerus. Mengeluh dalam hati sepanjang waktu, dia mengikutinya saat Li Hongming membawanya untuk mendapatkan seragamnya, yang merupakan pengaturan baju besi hitam. Setelah berganti baju zirah, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia terlihat sangat heroik namun tidak merasa lebih baik dari sebelumnya. Saat mereka berjalan, Li Hongming dengan bersemangat memberitahu dia tentang sejarah Flyers kulit. Bai Xiaochun mendengarkan dengan muram ketika mereka menuju ke lokasi yang ditunjukkan Bailin untuk diambil, gudang senjata. Apa yang disebut sebagai gudang senjata adalah area yang dijaga dengan baik yang dipenuhi dengan banyak halaman tempat tinggal. Meskipun menjadi kolonel, bahkan Li Hongming diperiksa secara menyeluruh sebelum diizinkan masuk. Gudang senjata adalah salah satu lokasi paling penting di distrik Skin Flyers. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk tinggal di daerah ini adalah Grandmaster yang membuat obat-obatan, membuat jimat kertas, dan menempa senjata dan baju besi. Xiao Chun, kata Li Hongming sambil menghela nafas, Sang Jenderal benar-benar menyukai kamu. Bai Xiaochun segera merasakan bahwa gudang senjata itu agak berbeda dari daerah lain di luar. Bukan saja lebih damai dan tenang, tapi ada juga akumulasi kekuatan spiritual. Hal lain yang aneh adalah bahwa semua pembudidaya di gudang senjata tampak sangat sombong. Ketika Li Hongming melanjutkan, dia akan menunjukkan rasa hormat, namun mereka semua benar-benar menyukainya sebagai tanggapan. Melihat Li Hongming diberi bahu dingin membuat Bai Xiaochun sedikit marah. Apa yang menakjubkan tentang orang-orang ini? Tanyanya. Li Hongming tertawa dan menjawab, Xiao Chun, mereka semua adalah Grandmaster. Mereka adalah orang-orang yang membuat alat yang kita butuhkan untuk bertarung dalam pertempuran. Keadaannya. Petik 2. Pada saat itu, mereka berhenti di luar ketujuh di gudang senjata. Xiao Chun, sejauh ini yang bisa aku bawa kamu. Mulai sekarang, kami adalah sesama kawan seperjuangan. Jika kamu perlu bantuan dengan masalah apapun, beritahu aku. Setelah beberapa kata nasihat lagi, dia berbalik dan pergi. Bai Xiaochun sedih melihat Li Hongming pergi, lalu berbalik dan melangkah ke gedung yang telah disiapkan untuknya. Itu menghasilkan meter di seberang, dan selain struktur 3 lantai hanya di satu ujung, sebagian besar halaman besar yang ditata rapi dengan lempengan batu roh hijau. Menimbang bahwa kota tembok besar secara keseluruhan hampir tidak memiliki energi spiritual, yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat yang indah bagi para penggarap. Meskipun Bai Xiaochun tidak benar-benar ingin terjebak di kota tembok besar, ia harus mengakui bahwa tempat tinggal ini tidak terlalu buruk. Dia bahkan melihat danau kecil yang indah di samping. Danau jarang di dekat tembok besar, dan semua yang ada dipenuhi air hitam. Karena itu, melihat danau seperti ini dengan air jernih dan jernih langsung membuat Anda merasa santai. Ah, baiklah, aku mungkin hanya mengikuti perintah. Sambil mendesah, dia berjalan dan duduk di sebelah danau, memperhatikan apa yang akan terjadi di masa depan. Pada saat itu, dia memperhatikan ada 3 ikan mas berenang bolak-balik di atas. Mereka memiliki kumis panjang yang dicapai bahwa mereka telah hidup cukup lama, dan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa mereka telah hidup cukup. Jelas mereka bukan makhluk tingkat fana, dan merupakan jenis makhluk yang dapat digunakan sebagai bahan dalam kreasi obat.
Ikan naga ini pasti hidup selama setidaknya 60 tahun siklus. Itu sangat langka. Mereka adalah bahan utama untuk Pilfish Dragon. Setelah menyaksikan ikan sebentar, dia memutuskan untuk berjalan-jalan melalui gudang senjata. Segera dia menyadari bahwa semua bangunan memiliki angka, dan semakin kecil jumlahnya, semakin besar pula bangunannya. Selain itu, lokasi bangunan yang lebih besar juga lebih baik. Dia berada di Gedung 7, yang merupakan salah satu bangunan terbaik di seluruh gudang senjata. Setelah memeriksa bangunan, melihat ke arah danau kecil yang sekarang menjadi miliknya dan catatan, menurut catatan, seharusnya ada ikan naga secara keseluruhan. Kenapa hanya ada 3? Sebelum punya waktu untuk memikirkan masalah ini, ekspresinya tiba-tiba berkedip ketika melihat ke dinding di suatu cahaya. Di sana, sesosok terbang di udara, menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghindari mantra pertahanan dan masuk langsung ke halamannya. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi sombong di wajahnya, dan basis kultivasi pada tahap formasi inti akhir. Gitu dia memasuki halaman, dia melihat Bai Xiaochun, di mana dia terkejut karena terkejut. Namun, alih-alih mengatakan apa-apa, dia hanya berjalan ke tepi danau dan, di depan Bai Xiaochun, meraih ke dalam air dan meraih salah satu ikan naga. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Bai Xiaochun terpana melihat ukuran besar itu dari pria yang bertindak. Jelas Bai Xiaochun berdiri di sana, namun pria itu pura-pura tidak melihatnya dan kemudian pergi untuk mengambil salah satu ikan yang berharga. Bai Xiaochun merasa tertekan karena berada di sini, tapi sekarang, amarahnya berkobar. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Salaknya. Meramu obat, jawab orang tua itu, bahkan tidak mau berhenti. Jika sang jenderal ingin menggertak aku, tidak apa-apa. Tapi kamu pikir kamu bisa menggertakku juga? Saat Bai Xiaochun menatap, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Menjangkau, dia membuat gerakan menggenggam, secara bersamaan membuka mata ketiganya dan mengirimkan cahaya yang mengalir keluar. Orang tua yang terkejut itu berusaha mencari diri, tapi sudah terlambat. Dalam mata, ikan naga yang diambilnya diambil oleh Bai Xiaochun dan dijadikan kembali ke danau. Pada saat ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa sebenarnya ada lebih sedikit ikan naga di danau daripada yang seharusnya. Jelas, yang lain telah dicuri, dan kemungkinan besar, semuanya oleh orang tua ini. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah lelaki tua itu saat dia mundur beberapa langkah. Menatap Bai Xiaochun, dia tertawa dingin dan berkata, aku sudah tinggal di gedung 8 selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti kamu. Ikan naga dari bangunan 7 adalah milikku untuk diambil. Sedangkan untuk kamu anak sepele, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bertindak gitu pembohong di hadapan aku? Bai Xiaochun sudah jengkel sejak awal, dan kata-kata pria itu hanya bekerja untuk meningkatkan rasa jengkelnya. Pipa, katanya, mengambil langkah ke depan. Suara retak dapat terdengar ketika dingin yang menyebar ke segala arah, menyebabkan lapisan-lapisan yang menumpuk di mana-mana. Kemudian, dia melakukan sesuatu seperti teleportasi kecil, menempatkannya tepat di depan orang tua itu. Ekspresi pria tua itu berkedip, dan sebelum dia bahkan bisa berpikir untuk melaporkan diri, Bai Xiaochun meninju dengan Living Mountain Incantation. Sebuah kekuatan seperti seluruh gunung menghantam orang tua itu, yang jatuh mundur beberapa ratus meter, darah menyembur keluar dari mulutnya. Abaikan. Mulai sekarang, semua ikan naga di tempat ini bermarga Bai. Petik 2. Meskipun mata lelaki tua itu berkedip-kedip dengan kebencian yang berbisa, dia tidak menekan masalah itu, dan hanya berbalik dan pergi. Mengusir lelaki tua yang mengangkat itu mengangkat suasana hati Bai Xiaochun sedikit, jadi duduk di sebelah danau untuk bermeditasi. Tak lama, petang telah tiba. Saat warna di langit berubah, Bai Xiaochun baru saja akan bangkit ketika tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Beberapa saat kemudian, beberapa sinar cahaya muncul, bergerak dengan kecepatan seperti kilat menuju Bai Xiaochun. 3 tokoh mendekat, dan yang memimpin adalah Bai Lin, yang mengenakan pengaturan baju besi hitam, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Di belakangnya adalah 2 orang tua dengan aura pembunuh dan basis budidaya Nas Chainsaw. Keduanya jelas-jelas mengukur Bai Xiaochun dengan rasa ingin tahu. Bai Xiaochun segera berdiri dan berkata, "Salam, Jenderal. Apakah kamu sudah terbiasa dengan lingkungan di gudang senjata?" Tanya Bai Lin. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu dengan hati-hati menjawab, "Tidak apa-apa, hanya sedikit diam itu saja."
Setelah mendengar ini, Bai Lin membocorkan salah satu dari orang-orang tua itu dan berkata, Lin Tao, mengatur beberapa pelayan untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Bai Xiaochun. Orang tua mengangguk, mengeluarkan slip batu giok untuk mengirimkan beberapa pesanan. Bai Xiaochun sedikit terkejut melihat besar kebutuhannya yang dirawat. Saat dia sedang mempertimbangkan apa lagi yang harus dia katakan, Bai Lin mengungkapkan air danau yang jernih, lalu naik ke langit. Tembok besar telah ada selama bertahun-tahun, katanya. Sebenarnya, ini lebih tua dari Starry Sky Dao Polarity Sect itu sendiri. Apakah kamu tahu berapa banyak penggarap telah ditempatkan di kota ini selama bertahun-tahun? Berapa banyak yang telah ditempatkan di sini melawan Wildlands? Terlalu banyak. Kelima Legion Hall of Steel Veins baru saja diparkirkan di sini selama 10.000 tahun terakhir. Generasi datang. Generasi pergi. Orang-orang binasa. Orang-orang pergi. Tapi tembok besar tetap ada. Meskipun ada sedikit persaingan antara 5 legiun, secara keseluruhan, hubungan baik. Kami hidup sesuai dengan berbagai bidang tanggung jawab kami, menjaga tembok, dan mencegah Wildlands dari serangan.